Mari kita membaca firman Tuhan di kitab Matius pasal 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Judul khotbah hari ini adalah manusia 2 mil. Apa yang dimaksud dengan manusia 2 mil? Yang saya maksudkan manusia 2 mil di sini ialah orang yang mampu melakukan atau memberikan lebih daripada apa yang diminta atau yang diharapkan. Ketika kita meminta bantuan seseorang dan orang itu memberikan bantuan lebih daripada apa yang kita pinta atau apa yang kita harapkan, tentu kita akan sangat bahagia. Tentu kita akan sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Ketika kita melayani Tuhan, kita jangan memakai standar umum atau standar kebanyakan orang yang berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan, berkhotbah sudah cukup menjadi worship leader atau penyanyi, ataupun pendoa syafaat, ataupun menjadi penerima tamu, ataupun mendoakan orang-orang sakit. Sudah cukup kalau kita melakukannya sesuai standar kebanyakan orang. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kalau ada seseorang yang memaksa kita berjalan sejauh 1 mil, kita harus berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Artinya, kita harus bisa memberikan lebih daripada yang diminta. Kita harus bisa memberikan nilai lebih daripada sekedar standar umum. Kita harus bisa mengasihi dengan ketulusan hati. Kita jangan mengasihi karena ada udang di balik batu. Kita jangan mengasihi karena kita berharap sesuatu dari orang tersebut. Kita akan belajar ada 2 hal. Bagaimana bisa menjadi manusia 2 mil. Yang pertama, mari kita buka di kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saya banyak belajar apa itu manusia 2 mil dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tetapi saya juga banyak belajar bagaimana menjadi manusia 2 mil dalam kehidupan sehari-hari dari almarhum suami saya tercinta. Suami saya kalau melayani Tuhan, ia selalu memberikan yang terbaik. Ia selalu melakukan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Baik itu di saat ia dalam keadaan sehat ataupun sedang mengalami sakit yang sangat parah. Begitu suami saya divonis penyakit kanker, suami saya tidak berhenti melayani Tuhan. Bahkan ia semakin semangat melayani Tuhan. Tidak peduli tempat itu jauh atau dekat. Bahkan suatu kali suami saya harus melayani Tuhan selama seminggu di luar kota dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan
dari tempat tinggal kami. Namun suami saya begitu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Ia tidak memperlihatkan bahwa ia sedang dalam keadaan sakit. Hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Padahal dalam sehari ia bisa buang air besar disertai darah. Sehari bisa 7-10 kali, bahkan bisa sampai 15 kali dalam sehari. Suami saya buang air besar berdarah. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mendoakan orang-orang sakit, untuk bisa mendoakan anak-anak muda, memberikan pengajaran-pengajaran baik kepada orang muda ataupun orang dewasa. Suami saya tidak kenal yang namanya mengasihani diri sendiri. Meskipun dalam keadaan sakit parah, suami saya bukanlah orang yang manja. Ia selalu berusaha mengerjakan urusannya sendiri. Ia tidak mau merepotkan orang lain. Bagaimana suami saya begitu mengasihi Tuhan. Ia tetap berdoa, tetap menyanyi memuji Tuhan seperti biasa pada saat ia sedang dalam keadaan sehat. Itu tidak mengurangi semangatnya untuk melayani Tuhan. Meski kondisi fisiknya mengalami penurunan berat badan ataupun mengalami kelemahan tubuh, namun rohnya tetap menyala-nyala menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan saya seorang suami yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat mengasihi istrinya, yang sangat mengasihi orang-orang. Suami saya tidak pernah mau menukarkan imannya dengan apapun, karena ia begitu mengasihi Tuhan. Saya melihat sendiri bagaimana suami saya dalam keadaannya yang sakit, ia tetap memuji Tuhan. Bahkan ia berkata, sekalipun ia tidak disembuhkan, ia akan tetap menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia memiliki iman yang teguh. Ia memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Itulah yang membuat saya bersyukur bisa melihat teladan di depan mata saya sendiri. Bagaimana firman Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi bisa juga dilakukan oleh seorang manusia kalau kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa ada maksud-maksud tertentu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan diri kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan hidup kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana kehidupan suami saya menjelang akhir hidupnya. Ia tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan Yesus.
Meskipun ia tidak mengalami kesembuhan, meskipun ia tidak mengalami mujizat, itu tidak membuat imannya goyah. Ia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi manusia 2 mil ialah, mari kita baca di kitab Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika suami saya dalam keadaan yang sangat kritis di unit gawat darurat, dokter menyuruh agar suami saya tidak terlalu banyak bergerak. Ketika suami saya sedang berada di unit gawat darurat sebuah rumah sakit, suami saya meminta saya untuk mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan ke pasien-pasien yang ada di sebelah kirinya maupun yang ada di sebelah kanannya. Saya pun mengatakan kepada suami saya bahwa dokter melarang suami saya untuk banyak bergerak atau banyak berbicara karena kondisi suami saya yang sangat kritis. Tetapi dengan suara yang pelan, suami saya berkata kepada saya, "Hani, kalau saat ini Tuhan memanggil saya sudah tahu kemana saya akan pergi. Tetapi bagaimana dengan pasien-pasien yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri saya? Mereka belum tentu tahu kemana mereka akan pergi kalau Tuhan memanggil mereka dalam waktu dekat ini." Mata saya berkaca-kaca. Saya tidak kuasa menahan tangis. Saya melihat bagaimana dalam kondisi yang sangat kritis, suami saya masih memikirkan kepentingan orang lain. Suami saya masih memikirkan bagaimana orang-orang supaya Tuhan bisa sembuhkan. Dan kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan, kalau Tuhan mau memanggil mereka, biarlah mereka semua selamat masuk ke sorga. Suami saya tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ia memiliki iman yang teguh bahwa ia tahu kemana ia akan pergi kalau Tuhan memanggilnya saat itu juga. Saya melihat dengan mata kepala sendiri saat suami saya sedang rawat inap di rumah sakit. Ketika suami saya masih bisa berjalan, ia dengan penuh sukacita mendoakan orang-orang yang juga sedang rawat inap dengan berbagai penyakit yang diderita mereka. Bagaimana suami saya dengan penuh semangat menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan orang-orang sakit tersebut. Suami saya tidak peduli kalau ia pun adalah seorang pasien di rumah sakit itu. Rohnya tetap menyala-nyala, melayani Tuhan dalam kondisi sehat ataupun sakit. Rohnya tidak padam oleh keadaan apapun, karena suami saya sangat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang seperti dirinya sendiri. Bagaimana saya melihat ketika ada seorang pasien yang meminta baju kepada seorang perawat karena baju yang dipakainya sudah basah kuyup. Suami saya meminta saya untuk memberikan pakaiannya kepada pasien tersebut. Suami saya berusaha memberikan melebihi apa yang diharapkan.
Suami saya memberikan yang terbaik dari yang ia bisa berikan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, diberikan seorang suami yang bukan saja mengasihi saya, namun yang terutama suami saya sangat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Suami saya adalah teladan yang hidup. Ia seperti surat Kristus yang tertulis, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat banyak orang, karena kehidupannya mencerminkan pelaku firman. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menjadi manusia 2 mil, manusia yang bisa melakukan lebih daripada apa yang diminta atau diharapkan orang lain, sehingga orang lain akan melihat ada pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin menolong orang lain, kalau kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka kita pasti akan memberikan yang terbaik, memberikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita pun pasti juga mengasihi manusia yang Tuhan ciptakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus.